Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami The Merindils. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan good saja tanpa kekurangan apapun. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dimanapun, everywhere, every time. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah yang menceritakan tentang teror arwah korban yang meninggal karena dibakar hidup-hidup oleh warga. Untuk mengetahui seperti apa kisah selanjutnya, sebelum kita memulai kisahnya, alangkah baiknya jika teman-teman like video ini dan juga silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe-nya. Pak Hamid makan kadal, ternyata itu anak buah. Tanpa berlama-lama bercincong-cincong di awal, mari kita langsung lanjut ke ceritanya. Pasuruan, Jawa Timur, tahun 2012. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, Doni dan Jaka yang bertugas piket Siskambling di desanya sedang berjaga di pos ronda dekat gapura desa. Mereka bergantian keliling desa dengan kedua teman lainnya, yaitu Tarom dan Didit. Tiap 2 jam sekali mereka akan bergantian berkeliling dari kampung ke satu ke kampung lainnya dengan membawa sebuah kentongan dan pentungan dari kayu. Biasanya jadwal piket Siskambling warga hanya diisi oleh 2 orang. Namun karena di desa tetangga sedang marak aksi pencurian sapi dan kerbau, mereka pun memperketat penjagaan. Lah, kenapa sepedanya dituntun, Dit? Lu PA ya? Ucap Jaka saat melihat Didit dan Tarom kembali ke pos ronda. Mata lu nggak lihat? Itu ban sudah bocor. Kalau aku paksa naikin, bisa dimarahin Pak RT nanti, balas Didit. Akhirnya mau tidak mau, Doni dan Jaka bergantian berkeliling dengan berjalan kaki. Saat mereka mau sampai di ujung desa, mereka melihat 4 orang sedang berboncengan motor menuju kampung sebelah. Namun karena mereka hanya berjalan kaki, mereka tidak cukup dekat menegur 4 orang pengendara motor itu. Masih bangun, Om? Habis ngapain tadi? Kayaknya gerah banget, sapa Jaka dengan tertawa saat melewati depan rumah Om Wawi. Ya biasalah, namanya juga malam Jumat. Sini mampir, ada kopi sama rokok nih, ucap Om Wawi yang langsung disambut oleh Doni dan Jaka. Mereka pun istirahat sejenak sambil merokok karena dirasa cukup capek keliling desa dengan berjalan kaki. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara teriakan, "Maling!" dari warga kampung sebelah. Doni dan Om Wawi pun segera berlari menghampiri arah teriakan itu. Di kejauhan terlihat warga sedang berlari mengejar 2 motor dan 1 mobil menuju arah mereka. Om Wawi pun langsung mengajak Doni dan Jaka untuk mengangkat sebuah rangka gerobak dan menaruhnya di tengah jalan yang akan dilewati mobil itu. Brak! Mobil itu pun menabrak gerobak hingga keduanya ringsek dan terbanting ke kiri mengenai tiang listrik. Kedua pengendara motor itu berhasil kabur lewat pinggir samping jalan, namun 2 orang yang berada di mobil itu berhasil ditangkap oleh warga. Warga yang sudah kalah pun bertindak dengan brutal. Ada yang memukuli mereka dengan bogem mentah dan ada juga yang memukul mereka dengan kayu. Sayup-sayup terdengar 2 orang itu meminta ampun dan bilang kalau mereka bukanlah pencuri. Warga tidak ada yang percaya dengan omongan mereka. Dari belakang kerumunan, Om Wawi datang membawa sebuah batu besar dan langsung menghantamkannya ke salah satu orang itu dan membuat kepalanya pecah. Tidak berhenti sampai di situ, warga langsung menyeret orang yang sudah tidak sadarkan diri itu menuju ke sebuah pohon di mana salah satu orang yang maling itu sudah terikat di sana. Mereka berdua dikumpulkan jadi satu di bawah pohon jati, dan entah dari mana Doni sudah membawa 1 botol bensin
dan langsung menyiramkannya ke kedua orang maling itu. Salah satu dari mereka yang masih sadarkan diri sempat minta ampun, namun semua itu sudah tidak dapat meredam amarah warga. Pak Bowo, orang yang mobilnya dicuri itu, langsung menghidupkan api di secari kertas dan langsung melemparkannya ke kedua maling tersebut. Mereka pun berteriak kesakitan dan menggeliat kepanasan. Warga yang menyaksikan itu pun tertawa puas. Tidak hanya orang dewasa, ibu-ibu dan anak-anak pun ikut menyaksikan kejadian brutal itu. Perlahan suara teriakan kesakitan dari maling itu pun menghilang. Api tidak cukup untuk membakar mereka hingga habis. Api itu akhirnya padam dan terlihatlah kedua maling itu sudah meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Kulitnya hitam melepuh, darah mengucur dari seluruh kulit mereka yang terbakar. Bau hangus pun menyeruak keluar. Astagfirullah, apa-apaan kalian ini? Kalian sudah gila, ucap Pak Lurah Bambang yang terlambat menyelamatkan nyawa kedua maling tersebut. Berselang 1 jam, polisi pun datang setelah ditelepon oleh Pak Lurah Bambang. Polisi langsung memasang polis lain di sekitar kejadian. Warga sudah bubar saat mendengar suara sirene polisi datang. Hanya ada Pak Lurah bersama Tarom dan Didit yang baru datang. Keesokan harinya, polisi pun langsung menyelidiki kasus ini. Sampai siang hari, belum ada warga yang ditetapkan sebagai tersangka. Doni, Om Wawi, dan Pak Bowo, orang yang disebut sebagai pemilik mobil itu pun menghilang. Beberapa warga yang mengetahui keberadaan mereka pun saling berbohong untuk menyembunyikan para tersangka itu. Hari kedua setelah kejadian itu, keluarga korban yang dibakar itu pun datang ke Pasuruan. Di sini hal yang mengejutkan pun terkuak. 2 orang pengendara motor yang sebelumnya berhasil kabur dari kejaran warga itu menceritakan semuanya. Mereka adalah Rondi dan Bondan. Mereka diajak mengambil mobil rental milik Pak Sony yang telah dicarinya selama 2 minggu. Mobil itu sebelumnya disewa oleh seseorang. Namun saat didatangi rumahnya, mobil itu malah digadaikan hutang ke orang yang bernama Bowo. Mendapatkan informasi itu, Pak Sony bersama keponakannya yang bernama Agus mengajak Rondi dan Bondan ke Jawa Timur untuk mengambil unit itu. Mereka berangkat dari rumah Pak Sony di Semarang setelah selesai sholat zuhur dengan berboncengan motor dan sampai di Pasuruan sekitar jam 10 malam. Perdebatan alot pun terjadi antara Pak Sony dengan Bowo, orang yang memegang mobil tersebut di rumahnya. Singkatnya, Pak Sony membawa paksa mobilnya karena dia sudah rugi banyak dan tidak mau tahu dengan perjanjian hutang Bowo. Disitulah Bowo meneriaki maling ke keempat orang itu dan sontak membuat mereka kabur disusul oleh warga yang mendengarnya. Keluarga yang datang pun langsung membawa jenazah Pak Sony dan Deni keponakannya untuk dimakamkan di Semarang. Dan di malam ketiga setelah kejadian tragis itu, teror pun mulai terjadi. Doni yang selama ini dicari polisi ternyata bersembunyi di rumah temannya yang hanya berjarak 5 rumah dari rumah orang tuanya. Malam itu setelah Doni makan bareng Ilham temannya, dia pun ke belakang buat sekadar mencari udara segar sambil duduk-duduk di sebuah bangku di halaman belakang rumah Ilham. Saat sedang asik menikmati sebatang rokok kretek kesukaannya, tiba-tiba terdengar suara Ilham dari belakang Doni. "Don, ini kopinya." Doni pun langsung menoleh ke belakang, namun hal yang tidak pernah dia duga pun terjadi. Suara yang tadi bukanlah berasal dari Ilham. Itu ternyata suara sesosok makhluk berwujud manusia dengan semua kulitnya berwarna hitam melepuh dan keluar darah segar dari lubang hidung dan mulut. Doni pun sontak berlari menuju rumah Ilham, namun tiba-tiba
Namun tiba-tiba pintu belakang rumah Ilham itu tertutup dan ada lagi satu sosok makhluk berupa pocong yang wajahnya sangat hitam dengan mata merah turun tepat di depan pintu itu. Doni pun langsung beringsut ke belakang dan lari tunggang langgang menuju kebun pisang yang berada di sekitar rumah Ilham. Doni berlari menuju ke belakang rumah warga lain yang langsung tembus ke jalan kampung. Kebetulan saat itu ada 2 orang warga yang sedang berjaga keliling di kampung yang tidak sengaja melihat Doni berlari sambil berteriak, "Pocong!" Namun kedua orang itu tidak melihat apapun yang mengejar Doni. Di situ hanya Donilah yang bisa melihat sosok pocong yang sedang terbang mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh dan dirasa sudah aman, Doni pun berhenti untuk mengambil nafas. Namun sialnya, sosok makhluk yang berkulit gosong melepuh itu sudah ada di atas pohon tempat Doni berhenti. "Kamu mau lari kemana? Kamu sudah membakarku. Kamu juga harus mati malam ini," ucap makhluk itu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Doni yang kaget pun beranjak ke belakang, namun dia tidak sadar kalau di belakangnya adalah sebuah jurang dan langsung mengarah ke sungai besar yang sangat dalam. Akhirnya Doni pun terjatuh dan hanyut terbawa arus. Mayat Doni ditemukan warga tetangga desa sedang mengapung dan tersangkut di ranting pinggir sungai. Teman-teman Doni pun heran karena yang mereka tahu Doni cukup pandai berenang. Sepertinya tidak mungkin Doni mati tenggelam. Namun saat diperiksa polisi tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh Doni. Malam itu beberapa warga pun diteror oleh arwah 2 orang korban yang dibakar warga. Ada yang diteror dengan ditindih sosok pocong saat tidur. Ada juga yang dicekik oleh sosok makhluk hitam hingga pingsan. Warga pun berbondong-bondong mendatangi rumah Pak Lurah Bambang untuk meminta solusi. Pak Lurah yang sebenarnya sangat menyesalkan kejadian main hakim sendiri oleh warga itu pun tetap bijaksana mendengar keluhan warganya. Pak Lurah Bambang akhirnya mendatangi rumah Kiai Abdullah, seorang pemilik pondok tempat anak Pak Lurah Bambang bersekolah. Di lain tempat, Om Wawi dan Bowo ternyata sudah berada di Jakarta untuk menghindari kejaran polisi. Pak Lurah Bambang akhirnya mendatangi rumah Kiai Abdullah, seorang pemilik pondok tempat anak Pak Lurah Bambang bersekolah. Di lain tempat, Om Wawi dan Pak Bowo ternyata sudah berada di Jakarta untuk menghindari kejaran polisi. Mereka kabur dengan membawa mobil Avanza yang digadekan oleh Pak Bowo. Untuk sementara, di Jakarta mereka tinggal di rumah temannya Om Wawi. Di suatu malam, saat Om Wawi dan Pak Bowo baru pulang dari karaoke di daerah Bintaro, mereka dikejutkan dengan terciumnya bau gosong dari dalam mobil. Mereka pun meminggirkan mobilnya. Mereka di dekat sebuah taman yang sangat sepi. Maklum saja saat itu sudah pukul 2 dini hari. "Bau apa ini ya? Apa bau kabel yang kebakar ya?" ucap Bowo. "Ah, gak mungkin. Ini bukan bau kabel. Ini seperti bau daging kebakar," balas Om Wawi. Namun saat mereka melihat sekeliling, mereka tidak melihat satupun rumah makan yang buka. "Terus ini bau daging apa ya Om?" tanya Bowo. "Gak tahu lah, kita duduk aja dulu di situ. Siapa tahu nanti baunya hilang," ucap Om Wawi. Saat mereka sedang duduk di bangku panjang di bawah lampu taman, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di pundak baju Om Wawi. "Ini cairan apa Om? Di bajumu, baunya anjir banget," tanya Bowo sambil memegang cairan itu. Saat Om Wawi menengok ke atas ke arah dari cairan itu jatuh, mereka pun terkejut. Di sana sudah ada sesosok makhluk hitam
berwujud manusia sedang berdiri di atas lampu taman. Sosok yang berkulit melepuh darah itu melotot ke arah Om Wawi dan Bowo. "Kembalikan mobilku," ucap sosok itu dan langsung membuat Om Wawi dan Bambang berlari masuk ke dalam mobil. Mereka pun langsung mengebut meninggalkan tempat itu. "Itu tadi makhluk apa ya, Om? Wujudnya sangat menyeramkan," ucap Bowo dengan tangan masih gemetaran. "Gak tahu, Wo. Aku juga gak tahu. Kamu fokus saja ke jalan. Sepertinya makhluk itu tidak mengikuti kita," balas Om Wawi. Mereka pun berhenti di sebuah portal perlintasan kereta api. Tidak berselang lama, terdengar suara dengkuran dari arah jok belakang. Refleks, Bowo dan Om Wawi pun menoleh ke belakang. Di situ sudah ada sosok pocong berwajah hitam melepuh dengan mata merah. "Kenapa kalian membakarku?" ucap sosok pocong tersebut. Tiba-tiba pocong itu melilitkan kainnya ke leher Om Wawi dan Bowo hingga mereka kesulitan bernafas. Bowo pun secara tidak sengaja menginjak gas mobilnya dan langsung menerobos palang portal penyeberangan kereta itu. Setelah sampai di tengah rel jalur kereta api akan lewat, cekikian dari pocong itu pun terlepas. Namun yang membuat mereka khawatir adalah mobil yang mereka naiki tiba-tiba mati. Pintu dan jendela pun terkunci secara otomatis, tidak dapat dibuka. Sialnya, sebuah kereta dengan kecepatan tinggi sedang melaju ke arah mereka. Tabrakan hebat pun tidak dapat terhindarkan. Mobil mereka remuk dan mental sejauh 50 meter. Om Wawi dan Bowo meninggal seketika. Tubuh mereka ditemukan sudah hancur dan hampir tidak bisa dikenal. Beruntungnya masih ada kartu identitas yang mereka bawa. Setelah diautopsi, jenazah Om Wawi dan Bowo pun dibawa pulang ke Pasuruan. Kebetulan jenazah mereka tiba di kampung sudah pukul 10 malam. Dengan pertimbangan kondisi jenazah mereka, keluarga pun sepakat untuk memakamkan mereka malam itu juga. Selain dihadiri warga yang mengantar, pemakaman itu juga dihadiri oleh Pak Abdullah yang baru saja diajak oleh Pak Lurah. Hal mistis pun kembali terjadi setelah jenazah Om Wawi dan Bowo dimakamkan. Tiba-tiba angin kencang datang dibarengi dengan mendung dan kilatan petir. Kejadian ganjil itu disusul dengan munculnya dua sosok makhluk yang diduga arwah penasaran Pak Soni dan Agus. "Kalian semua harus bertanggung jawab atas kematianku," ucap sosok pocong yang sedang berdiri di atas pohon beringin di pinggir pemakaman. Kejadian yang mencekam itu membuat para warga bergidik ngeri. Baru kali ini mereka melihat sosok makhluk menyeramkan itu di depan mereka. "Bismillah. Sudahlah, sudah. Kamu jangan ganggu lagi warga di sini. Kamu hanya jin kafir yang memanfaatkan kesalahan dan ketakutan warga," ucap Kiai Abdullah. "Tidak bisa. Kalian semua harus mati," ucap sosok makhluk hitam yang kulitnya melepuh darah. "Baiklah kalau kalian memaksa," ucap Kiai Abdullah sambil merogoh tasbih dari kantongnya. Pak Abdullah pun langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sambil berzikir. Warga yang saat itu berada di situ diminta untuk berzikir menyebut nama Allah. Tiba-tiba kedua makhluk itu pun teriak kepanasan. Entah dari mana tiba-tiba ada api berwarna biru yang membakar tubuh mereka hingga mereka hangus dan menghilang. "Alhamdulillah," ucap Kiai Abdullah. Akhirnya Pak Lurah Bambang pun menyuruh warga untuk kembali pulang karena malam sudah sangat larut.
Sejak saat itu, teror dari kedua makhluk itu pun telah menghilang. Pak Lurah Bambang menyuruh warga beriuran untuk menggantikan mobil milik almarhum Pak Soni. Dan cerita pun selesai.